Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Nah, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ya dengan saya Dani Rahadianto, mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada sesi kali ini saya akan kembali berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui mengenai materi sensor dan transducer yang ada pada mata kuliah mekatronika. Nah, video ini merupakan lanjutan video yang saya upload minggu lalu mengenai mekatronika. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang akan saya jelaskan pertama itu adalah introducing atau perkenalan mengenai sensor dan juga transducer. Pasti kawan-kawan ada yang bertanya, apa sih transducer itu? Apa sih sensor itu? Ya kan? Oke. Yang pertama yang akan saya bahas itu sensor. Sensor ini merupakan suatu komponen atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala ataupun sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan lain sebagainya. Contoh dari sensor ini adalah kamera sebagai sensor penglihatan, telinga sebagai sensor pendengaran, kulit sebagai sensor peraba, LDR atau Light Dependent Resistance sebagai sensor cahaya, dan lain sebagainya. Sensor ini juga merupakan elemen sistem yang secara efektif berhubungan dengan proses di mana suatu variabel sedang diukur dan menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk tertentu tergantung pada variabel masukannya. Dan dapat digunakan oleh bagian sistem pengukuran yang lain untuk mengenali nilai variabel tersebut. Contohnya adalah sensor termokouple yang memiliki masukan berupa temperatur serta keluaran berupa gaya gerak listrik atau GGL yang kecil. Nah, GGL yang kecil ini oleh bagian sistem pengukuran yang lain dapat diperkuat sehingga diperoleh pembacaan pada alat ukur. Berdasarkan penggunaannya, sensor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sensor thermal atau suhu. Sensor thermal atau suhu ini merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas, suhu, ataupun temperatur pada suatu dimensi benda padat, cair, ataupun gas. Contohnya itu thermocouple, RTD, thermistor, bimetal, dan IC sensor LM35. Yang kedua, sensor mekanis. Sensor mekanis ini adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan atau pergeseran, posisi gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level, dan lain sebagainya. Contohnya itu ada strain gauge, LVDT atau linear variable differential transformer, proximity, potentiometer, load cell, Bourdon tube, piezoelectric, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sensor optik atau cahaya. Sensor optik atau cahaya ini merupakan sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Contohnya itu ada fotodioda, LDR, fotovoltaik, sel fotoemisif, fotomultiplier, fototransistor. Nah, sedangkan berdasarkan sifat dasar outputannya, yang pertama itu perubahan resistansi. Besaran-besaran yang diindera menghasilkan perubahan resistansi pada keluarannya. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi ada RTD atau Resistance Thermal Detector. Prinsip kerja dari RTD ini adalah mengubah besaran temperatur menjadi perubahan tahanan listrik. Kemudian yang kedua ada strain gauge. Prinsip kerja dari strain gauge ini adalah mengubah besaran tekanan menjadi perubahan tahanan listrik. Yang ketiga ada thermistor. Prinsip kerja dari thermistor ini adalah mengubah besaran temperatur menjadi perubahan tahanan listrik juga. Kemudian yang kedua ada perubahan induktasi. Di sini besaran-besaran yang diindera itu menghasilkan perubahan induktasi pada keluarannya. Contohnya adalah transducer yang digunakan untuk mendeteksi perubahan gaya.
Nah, prinsip kerja dari transducer ini adalah mengubah induktasi dari sepasang kumparan atau dengan mengubah induktasi kumparan tunggal. Nah, dengan mengubah jangkar ferromagnetik yang digeser oleh gaya yang akan diukur dan dengan mengubah permeabilitas medium. Oke, kemudian yang akan saya jelaskan itu adalah apa sih transducer itu dan apa sih definisi dari transducer itu. Transducer ini adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Nah, kemudian transmisi energi ini bisa berupa energi listrik, mekanik, kimia, optik atau radiasi ataupun termal. Transducer ini dapat pula didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, energi akustik atau bunyi, dan energi panas. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai transducer. Transducer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu transducer yang artinya mengubah. Nah, masukan dari transducer ini adalah sensor, sedangkan keluaran dari transducer ini adalah aktuator. Oke, berdasarkan fungsinya ya, transducer ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu transducer input dan transducer output. Hampir semua perangkat elektronika terdapat kedua jenis transducer tersebut. Nah, oke, yang pertama yang akan saya jelaskan itu transducer input. Nah, apa sih transducer input itu? Transducer input ini merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik atau physical energy menjadi energi listrik ataupun resistansi yang kemudian juga dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik. Nah, energi fisik tersebut ini dapat berbentuk cahaya, tekanan, suhu, maupun gelombang suara. Contohnya seperti mikrofon. Mikrofon ini dapat mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat dihantarkan melalui kabel listrik. Transducer input juga sering disebut juga dengan sensor. Berikut ini ada beberapa komponen elektronika ataupun perangkat elektronika yang dapat digolongkan sebagai transducer. Oke, yang pertama ada LDR atau Light Dependent Resistor, mengubah cahaya menjadi resistansi atau hambatan. Kemudian ada termistor. Termistor ini mengubah suhu menjadi resistan juga atau hambatan. Kemudian ada variabel resiston atau nama lainnya potensiometer, yaitu berfungsi mengubah posisi menjadi resistansi. Kemudian ada mikrofon, yaitu mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Oke, yang selanjutnya yang kedua ada transducer output. Transducer output ini merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik atau physical energy. Contohnya seperti loudspeaker. Loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Nah, transducer output ini juga sering disebut juga dengan istilah aktuator. Berikut ini ada beberapa komponen elektronika ataupun perangkat elektronika yang dapat digolongkan sebagai transducer output. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada LED atau Light Emitting Diode, yaitu mengubah listrik menjadi energi cahaya. Lampu mengubah listrik menjadi cahaya, motor mengubah listrik menjadi gerakan atau motion, heater mengubah listrik menjadi panas, dan loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi suara. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang akan saya jelaskan itu adalah perbedaan antara sensor dan juga transducer. Perbedaan utama antara sensor dan juga transducer adalah sensor merupakan perangkat fisik yang merasakan kuantitas fisik dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh instrumen atau pengguna. Sedangkan transducer ini merupakan perangkat fisik juga, akan tetapi fungsinya yaitu mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan
pada kesempatan kali ini kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Nah, selalu terapkan protokol kesehatannya, jangan kendor agar pandemi ini cepat usai dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.